Oke, silakan. Pertanyaan pertama, Dek. Pertanyaan pertama, tunjukkan mana rupanya Allah orang Islam. Itu bukan kalimat tanya, Dek. Itu kalimat perintah. Kami bukan babumu, Dek. Kami gurumu, Dek, di sini, Dek. Jangan kurang ajar. Tunjukkan, ambilkan, perlihatkan. Itu kalimat perintah. Kamu seolah-olah menganggap kami adalah orang yang pasti akan mengikuti apa yang kamu mau. Tadi, hakmu di sini adalah bertanya, Dek. Bertanya itu caranya gini, Dek. Kalau bertanya orang, siapa? Bertanya benda, apa? Atau peristiwa. Bertanya keadaan, bagaimana? Bertanya lokasi, di mana? Apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Itu cara bertanya. Tapi kalau tunjukkan, itu namanya memberi kalimat perintah. Ya, Dek, ya. Nah, yang kedua, tidak pernah umat Islam itu mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud manusia, berwujud binatang, berwujud merpati, berwujud batu, tidak pernah. Jadi itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin kamu dapatkan jawabannya, karena Allah itu ada, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu ada, tapi tidak ada satupun umat Islam meyakini, melihat, mulai dari Adam lahir sampai Tuhanmu datang ke dunia, yang bisa membuktikan bagaimana rupa Tuhan itu. Tidak ada yang tahu, Tuhanmu sendiri. Ya, jadi pertanyaanmu itu pertanyaan yang tidak mendasar, tidak ada dasarnya. Gitu ya. Begini Bu ya, kan pasti ada rupanya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada rupa, ada bentuk, itu pasti. Tetapi kami tidak tahu. Kenapa? Karena belum ada yang bisa melihat Allah di dunia. Allah bisa dilihat nanti ketika manusia sudah di surga. Ketika mata dan tubuh dan jiwa kami dan ruh kami sudah disucikan dan berhak melihat Allah. Kalau di dunia ini, Keluaran pasal 33 nomor 20 mengatakan tidak ada yang dapat melihat Allah, bisa melihat Tuhan dapat hidup. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 mengatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Lalu kamu yang Kristen yang dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru dikatakan Tuhan tidak bisa dilihat, kenapa kamu tuntut kami bisa melihat Tuhan? Sementara kami tidak pernah mengatakan Tuhan itu berbentuk berkelamin dan lahir. Justru harus ada punya Tuhan yang terlihat. Siapa yang mengharuskan Tuhan terlihat? Tuhan terlihat itu Tuhan pagan. Zeus terlihat, Hercules terlihat, anak-anak dewa, anak-anak Tuhan. Krishna terlihat, batu terlihat, patung terlihat. Ya, itu mungkin kamu terbiasa pagan mungkin. Mungkin karena kamu terbiasa menyembah Tuhan. Sebentar deh, jangan ganggu dulu. Dewa Molok terlihat, Dewa Baal terlihat, Lata, Manna, Uzza terlihat. Mungkin kamu terbiasa menuhankan Tuhan terlihat seperti penyembah pagan. Yahudi Tuhannya tidak terlihat kok. Keluaran pasal 33 nomor 20 saya bacakan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Siapa yang mewajibkan Tuhan bisa dilihat ini? Ya, nih kamu baca Keluaran 33 pasal 20. Besok-besok Dek kalau saya naik ke sini, kalau Kristen wakili Kristen dong, jangan wakili agama pagan ya Dek. Nih. Begini ya Pak, begini ya Bu. Sebentar Dek, jangan begini-begini Dek, banyak kali begininya. Keluaran pasal 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan perjanjian lama saja tidak bisa dilihat. Kok bisa-bisanya kau paksa Tuhan itu harus terlihat? Nih, bahkan Tuhan dalam perjanjian baru pun juga tidak bisa dilihat. Nih, kau tengok dalam 1 Timotius ya, pasal ke-6 nomor 16. Nggak ada Tuhan itu bisa dilihat. Kok tiba-tiba kau bilang yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kenapa ini Dek? Kau lucu sekali, kau Kristen Protestan. Tuhan kau bilang Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan perjanjian lama tidak bisa dilihat. Tuhan perjanjian baru tidak bisa dilihat. Kok tiba-tiba kau bawa Tuhan yang dilihat? Kau ngikutin Kristen atau ngikutin pagan ini Dek? Tobat kau Dek. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tuhan itu bisa dilihat? Jika saya bertanya. Ya kan saya sudah menjelaskan dan menjawab. Itu. Coba baca kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 27. Ya bacalah, ada apa di ayat itu? Coba kau jelaskan, apa maksud kau bawa ayat itu sama aku? Ntar saya ambil pena dulu, ntar ya. Coba jelaskan apa maksud kau bawa ayat kitab kejadian itu. Di kitab kejadian itu Tuhan terlihat gitu. Berarti Tuhanmu pernah tinggal di bumi dulu. Maka Allah
Enggak Maka gini. Allah menciptakan manusia Berarti itu kamu mau dari mengatakan gambar Tuhan itu Allah, pernah terlihat menurut dulu. gambar Allah. Berarti menurut gambar Allah. Berarti kamu ini mirip Tuhan berarti. Ya bukan. Loh, gimana ini? Yang konsisten lah, Dek. Katanya manusia ini gambar Tuhan. Gambar Tuhan itu maksudnya Iya. apa? Maksud gambar Gambar Tuhan itu apa? Makanya adanya Yesus berarti itu sebagai Jangan Allah. kemana-mana dulu, jawab yang saya tanya. Jangan kalau ya ditanya ayam, kamu menjelaskan kambing. Saya Ya kan tanya, saya tanya tadi ketika kan di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhanmu, berarti manusia itu mirip dengan Tuhan. Berarti Tuhan Bapak itu berbulu, punya lubang hidung 2 kayak kita ini. Giginya juga ada kayak gini. Terus ada lidahnya bergerak-gerak, ada air ludah, ada anus juga, ada bokong. Begitu Tuhan Bapak. Ya kan saya tanya ini. Dek, ini kita sudah masuk Rupa diskusi, Allah Dek. itu Jangan lari orang- dari orang Islam. Dek, tadi saya sudah jelaskan tentang Tuhan kami umat Islam. Tuhan yang umat Islam itu laisa kamislihi syai'un. Apa artinya? Tidak setara dan tidak serupa dengan apapun. Apapun yang kamu lihat di alam semesta ini tidak sama dengan Tuhan. Tuhan itu memiliki Terus wujudnya bagaimana sendiri. mungkin kalian bagaimana mungkin kalau mau selamat? Jangan bicara selamat dulu. Tuhan aja kau nggak tahu. Kau aja menjelaskan Tuhan aja kau aja menjelaskan Tuhan berserak gini. Kau pula pengen selamat, mengaku-ngaku selamat. Saya tanya sama kau dulu. Tadi kau bilang kitab Kejadian, jangan kau sia-siakan ayat yang sudah kau bawa di hadapanku. Kitab Kejadian mengatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Pertanyaannya, kau yang berlubang hidung, berdubur, beranus, berginjal, berjantung, berkuku, apakah mirip dengan Tuhan Perjanjian Lama bentukmu itu, Dek? Ya pasti serupa. Oh, berarti Tuhan Perjanjian Lama berbulu begitu, beranus. Ada anusnya Karena juga itu- mengkerut seperti anusmu itu. Nah, ada Ini ee-nya masuk- juga dia berarti. Ada ginjalnya Karena juga, memang ada sudah jantungnya juga. Karena memang sudah tertulis dalam kitab. Enggak, saya tanya iya atau tidak. Lalu ini Alkitab mengatakan begitu. Saya tanya iya atau tidak. Tuhan kau itu Iya. oh, berarti Tuhanmu memang orang dari awal ya, bukan roh ya. Makasih Terus lah ya, baru tahu kita. Baca Jadi dulu. teman-teman, Baca Tuhan si Mayer ini Kejadian bentar dulu. 1 Nah, aku mau menegaskan dulu. Baca dulu Teman-teman, Kejadian 1 ternyata ayat si 27. Mayer mengatakan Tuhannya dari awal adalah orang. Sudah berbulu Baca dari dulu awal, Kejadian sudah 1 ayat 27. Ini gimana nih orang ini? Kamu yang sudah menetapkan bahwa Tuhanmu orang sejak awal, berarti memang Tuhanmu manusia dari awal. Terus ini baca dulu Kejadian 1 ayat Tuhan kami 27. bukan orang, Tuhan kau yang orang, Dek. Baca Kejadian 1 ayat 27. Iya, mau kau bawakan satu kitab Kejadian itu, yang jelas kau mau menegaskan kan dalam kitabmu itu Tuhan itu orang kan? Terus saya tanyakan Astagfirullahaladzim. Tuhan orang Dek, Islam. Dek, kan begini ya, Dek ya. Adek kan Kristen nih, Meyer. Meyer kan Kristen, Uni kan Islam. Kitab Meyer kan kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian itu Meyer menerima bahwa Tuhannya Meyer berbulu, beranus, berkulit, berginjal, berjantung, berdubur. Ya kan? Karena dia orang. Ya sudah, ndak apa-apa. Berarti Tuhannya si Meyer ini bapaknya orang, anaknya orang, Roh Kudusnya juga orang, bukan roh ternyata. Benar nggak, Dek? Gimana sih Bu? Ini kan di dalam Astagfirullahaladzim, Meyer. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak, Meyer? Tadi kan kamu bilang begini, Uni tunjukkan wujud Tuhan Uni. Saya bilang, saya belum pernah melihat wujud Tuhan saya. Karena karena wujud Tuhan saya itu laisa kamislihi syai'un. Maksudnya apa? Tidak sama dengan makhluk yang ada yang pernah kita lihat. Itu ya, Dek ya. Dibatasin lagi akun gue, ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah Tuhan kami itu bisa dilihat nanti setelah kami di surga. Ya. Kenapa ketawa, Dek? Di mana lucunya? Umi. Dek, kenapa kamu ketawa? Memangnya kamu sudah pernah melihat Tuhan Bapa? Gimana sih Gak ini? usah di Tuhan Bapa deh. Kamu pernah melihat Yesus nggak? Saya tanyakan ini saya kitab. Iya, Kejadian. saya sudah menjawab, Kejadian. Meyer. Kejadian Tuhan saya 1 itu ayat bukan 27 Tuhan sudah yang wujud. menyatakan demikian. Meyer, dengarkan baik-baik, Meyer. Tidak Meyer, serupa telinganya se- bermasalah atau normal? Meyer, Tidak serupa Meyer. segambar dengan Allah. Meyer. Cikuciu. Gimana sih, Dengar Bu? telinga? Waduh, telinga bermasalah ternyata ini. Jangan-jangan ibu sudah tua, ibu sudah mulai pikung ini. Ya, saya sudah tua, umur saya lebih dulu ada, sebelum Abraham saya sudah ada. Saya tanya sama kamu sekali lagi, telinga kamu bermasalah atau tidak?
Makanya baca itu Kejadian 1 ayat 27. Itu Saya segambar tahu di dalam kitab Kejadian itu, kamu mau membawa kitab Kejadian itu membuktikan bahwa Tuhanmu manusia kan? itu diciptakan sesuai segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Iya, berarti Tuhanmu mirip kan dengan manusia bentuknya. Terus jadi ibu menyembah apa? Patung, Astagfirullahalazim. setan. Tuhan saya itu bukan setan. Tapi setan itu roh sama seperti Tuhanmu. Setan itu roh sama seperti Tuhanmu loh. Tuhan saya bukan roh, Tuhan saya bukan setan, Tuhan saya Tuhan. Dan Tuhan saya itu tidak sama dengan makhluk manapun karena dia bukan makhluk. Nah, Tuhan kamu orang kan tadi? Oh. Bagaimana mungkin? Ini orang Kristen ini telinganya pada budek atau enggak sih? Bisa Sebenarnya ngomong, ibu tunggu dulu. Mayor, kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa. bisa lah bu. Bisa ngerti, Pertanyaan saya di sini. bisa Ini mengerti dengan omongan saya enggak? Kejadian 1:27 mengatakan Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Bagaimana mungkin ibu punya Tuhan tuh mungkin pohon atau setan gitu? Telinga Mayor, kamu bermasalah enggak telinganya? Bisa dengarkan saya bicara enggak? Ya bisa bu. Oke. Tuhan saya bukan pohon, Tuhan saya bukan setan, Tuhan saya Tuhan. Tuhan saya bukan makhluk manapun. Nah, tadi kamu bilang Justru saya suruh ibu baca Kejadian 1 ayat 27. itu kan kitab kamu, bukan kitab saya. Di dalam kitab kamu, Tuhan kamu kan orang kan? Tuhan kamu kan orang. Jangan-jangan selama ini menyembah nanti Kamu bisa nggak sih kalau ngomong tuh nyambung gitu? Tuhan kamu orang kan, Mayor? Wah, telinganya ambeien ini. Udah, Mayor, kayaknya kamu nggak bisa disembuhkan, Mayor. Kayaknya kamu memang adalah calon api neraka jahanam ya. Selamat menikmati neraka jahanam karena memilih goblok ya, Mayor ya. Makasih ya. Bukannya, Maaf ya. sebenarnya Udah, itu yang nanti nikmati aja kegoblokanmu ya, Mayor ya. Gobloklah sampai mati, Mayor. Nggak apa-apa, Mayor. Kalau perlu jangan berubah-berubah, Mayor. Gitu aja, Mayor. Nggak mungkin neraka itu kosong ya, Mayor. Memang wajar sih kamu masuk neraka jahanam, Mayor. Gobloknya minta ampun, Mayor. Telinganya budek. Pantas kamu masuk neraka jahanam. Gobloknya dibikin-bikin sih. Goblok kok pilihan, Mayor. Goblok itu nggak usah dipelihara, Mayor. Goblok itu dihilangkan. Ini malah goblok dibanggakan, dipelihara lagi, dijadikan hobi lagi goblok. Aduh, kenapa sih orang-orang Kristen ini kok gobloknya minta ampun ya? Na'udzubillah min dzalik banget ya Allah, Robbi, astagfirullahaladzim. Gak ngerti kali ya bahasa Indonesia ya? Ditanya apa, ngomong apa? Ini anak dewa, teman-teman ya. Itu Tuhan dalam dirinya gobloknya juga ikut-ikutan berarti ya. Kalau ada Tuhan dalam dirinya berarti Tuhannya ikut goblok ya. Parah kali ya. Kok menyembah Tuhan yang ikut goblok tuh gimana coba? Kok bisa-bisanya gitu, astagfirullah. Ngeri guys. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Halo Adi Maulana. Halo Adi Maulana. Halo. Saya tuh gini loh teman-teman, saya tuh tidak sabaran menghadapi orang yang udah tua, bangka, dewasa, tidak Down syndrome, tidak ODGJ, tidak dipasung, otaknya tidak bermasalah, tapi gobloknya na'udzubillah min dzalik gitu loh. Tidak sabaran saya tuh, karena kan dalam undang-undang kita kan kita harus memerangi kebodohan kan. Saya memeranginya dengan cara begitu, gitu loh. PA-nya na'udzubillah min dzalik gitu. Oke teman-teman ya, sebenarnya oten-oten itu tidak, sebenarnya gini ya, mereka itu memilih berdamai dengan kegoblokan. Karena apa? Karena mereka itu ditekan oleh apa ya, ditutupi oleh doktrin. Ya kalau mereka terpaksa mereka menggoblokkan diri gitu loh. Contoh si dubur berdarah tadi, si Bevan tadi. Ketika dia mengatakan,
Ya, kekal itu artinya tidak pernah mati. Lah Tuhanmu mati nggak? Oh itu yang mati kemanusiaannya lah. Berarti Tuhan kau yang manusia itu Tuhan nggak? Itu pertanyaannya. Yang mati sebagai manusia itu Tuhan bukan? Itu. Kalau yang mati sebagai manusia itu bukan Tuhan, berarti yang mati manusia saja, bukan Tuhan. Ya fit ya, berarti kau ditebus sama manusia, bukan ditebus sama Tuhan. Tapi yang mati itu adalah Tuhan, berarti Tuhan kau yang mati, karena Tuhan itu gelar. Itu PA-nya kalian, oten-oten. Gitu ya. Rata-rata memang mereka ini adalah oten-oten PA. Ya, udahlah PA, bangga lagi dengan PA-nya, heran kita. Ya, halo Abdul. Halo Abdul. Agamanya apa dan naik ke sini mau ngapain? Halo Abdul, di sini room diskusi lintas agama. Agama kamu apa dan kamu di sini mau ngapain? Oke, selamat turun ya. Buat teman-teman PA yang oten-oten koplak, yang koplaknya sudah maksimal ya, tolonglah hentikanlah kegoblokan itu. Belajarlah kalian, bukalah kepala kalian itu. Kalau perlu operasi sana kepala kalian. Kalau otak yang dikasih Allah di dalam kepala kalian tidak berfungsi, coba kalian bedah, kalian ganti sama otaknya udang, ya. Mana tahu kalau udah pakai spare part udang, kalian bisa dipakai otaknya, bisa bermanfaat. Gitu loh ya, tolong ya PA-nya kalian tuh jangan maksimal. Capek kami ngajarin kalian, PA-nya luar biasa ya. Misal nih, otak yang dikasih Allah itu tidak bisa kalian pakai, kalian bedah kepala kalian ke rumah sakit, kosongkan aja, karena kan nggak ada gunanya kan. Atau jual ke rumah makan Padang gitu loh ya, mana tahu ada yang mau makan. Gitu ya. Katanya Tuhan mati menebus manusia. Iya, makanya mereka mengatakan Tuhan mati menebus dosa. Tahu-tahu yang mati kemanusiaannya, berarti bukan Tuhan yang mati. Berarti kau ditebus orang berarti. Nanti main cerita lagi. Ah, jadi begini. Apa penjelasan kalian? Penjelasan itu karangan, kalau ajaran itu karangan manusia, tidak akan mungkin bisa bersejalan dengan akal sehat. Gitu loh. Karena ajaran yang dipaksakan gitu. Ya silakan noten-noten PA nauzubillahi min zalik naik ke atas ya, tapi PA-nya tolong jangan maksimal lah. Karena maaf ya, kita juga nggak mau ya buang-buang waktu lah ngadapin kalian yang PA-nya tuh maksimum loh. PA-nya tuh loh, kalau udah ada kayak level 1 sampai 100 tuh kalian 200 loh, mungkin kalian 1000 gitu loh. Level tuh dari 1 sampai 100, kalian tuh udah 1000 PA-nya. Gobloknya itu udah maksimal gitu loh. Udah nggak bisa disembuhkan kalian tuh kayaknya. Halo Pak Tanto. Silakan Pak. Halo, ada rasa? Inilah memang dalilnya tuh aku goblok karena Injil yang diberitakan. Mentang-mentang goblok adalah hakikatnya kalian. Tapi depan kami jangan ya, jangan goblok banget gitu loh, karena kami orang Islam loh bro, ya. Kami di sini nggak diizinkan goblok-goblok banget, itu nggak boleh. Kami diajarkan untuk afala yataqilun, ya, begitu. Goblok kok minta ampun si dek, heran saya. Oke,
Baik, kita bahas. Jadi teman-teman melihat sendiri kan bagaimana kemudian kalau mereka itu mengaku punya Tuhan dalam dirinya, lalu kemudian mereka itu mengaku anak-anak Tuhan, tapi kelakuannya kayak setan. Justru dengan seperti itu mereka sedang menunjukkan bahwa setan Tuhan dalam dirinya itu tidak pinter gitu loh. Pagi. Santo. Cuma tanya sebentar aja, cuma tanya sebentar terus itu aja turun. Ya bang. Itu beban tadi diturunkan atau turun sendiri itu tadi? Saya yang kick dia. Oh ya, ya udah gitu aja. Ya kalau menghadapi dia tenang saja, nggak usah Jangan ajarkan kami berdiskusi bang. Abang jangan ajarkan kami diskusi. Kami sudah 7 tahun bang. Ini seolah-olah abang nasihatin cara diskusi yang baik kepada saya nih. Abang nggak tahu rasanya jadi saya bang. Kadang orang yang nonton bola itu bang, seolah-olah lebih pintar main bola daripada orang yang main gitu loh. Komentator itu memang kayak gampang banget. Nanti kalau ngadapin ini gini ya, ya udah kalian aja yang diskusi gitu loh. Udah pernah aku hadapin dia, nggak bisa jawab udah, dia. Abang aja Lari dia. Saya metodenya jangan gitu. Enggak gitu bang, ini seolah-olah abang tuh naik ke sini tuh mau ngajarin kami diskusi seperti yang abang mau. Saya sudah tahu siapa itu si Devan itu, jadi nggak perlu diajarkan bagaimana cara menghadapi penghujat itu. Oh tenang aja Uni, oh ya udah kalian aja yang tenang menghadapi penghujat. Seperti itu ya bang ya. Teman-teman tolong ya, hati-hati banget loh. Kalian itu berhadapan dengan kami lagi, ini ibarat kata kalian lagi di ring tinju, kami ini lagi di ring tinju ya. Kami udah lagi di ring tinju, kami lagi bertinju. Kalian masuk ke sana, bukan begitu cara bertinju. Kalian kena tampar loh. Orang lagi bertarung, orang lagi main pedang, lagi main ciat. Masuk kalian ke arena tinju. Salah tuh cara pegang pedangnya, ditebas kepala kalian loh. Ya, jangan kalian seperti itu. Naik ke tempat kami, orang lagi. Coba kalian ke Bang Zuma, kalau nggak diludahi kalian. Coba kalian naik tempat Bang Zuma lagi debat keras sama Oten, terus kalian ajari Bang Zuma berdebat. Bang, jangan kayak gitulah caranya bang, kalau nggak diludahi kalian. Kenapa? Karena kami, ketika sedang mendengarkan orang menghujat Tuhan kita, kalian suruh kami tenang, kalian aja yang bisa tenang. Kami apologet ini akan mengcounter dengan cara kami masing-masing. Kalau kalian tidak suka dengan cara kami, tinggalkan kami. Kalau kalian suka cara kami, tonton terus kami. Karena kita umat Islam ini diperintahkan untuk adil. Kita ini umat Islam diperintahkan meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Boleh kok kita marah, marah itu tidak jahat. Marah itu jahat ketika kemarahan itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau saya marah tadi menunjukkan bahwa Tuhannya kan tidak ada adab. Gitu loh. Ya, jadi jangan kalian naik ke sini itu ngajarin kami cara diskusi. Kenapa? Kenapa kalian aja yang nggak diskusi? Diskusi aja kalian. Beda menasehati. Kalau kalian mau menasehati cara kami yang salah, kalian DM kami. Itu di Imam Syafi'i mengatakan, menasehati orang ketika sedang di depan itu bukan menasehati, tapi merendahkan orang kalian. Seperti itu ya. Jangan kalian ajarkan cara kami menghadapi penghujat. Kami sudah 7 tahun. Saya sudah 7 tahun menghadapi penghujat. Ya, keras lu. Oh iya dong harus keras. Masa saya harus lemah lembut kepada anjing-anjing gereja? Sejak kapan Rasulullah saya mengajarkan saya berlemah lembut kepada anjing-anjing gereja? Bersikap keras kepada kaum kafir. Bahkan kaum kafir harbi itu boleh dibunuh. Tahu kalian? Nabi Muhammad SAW itu mengizinkan untuk membunuh para kafir harbi penyesat pengganggu. Ada dalilnya loh. Telah diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Kalau Kristen ngomongnya sok baik. Kami ini ajaran yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Pada faktanya mereka yang membunuhi orang-orang yang tidak bersalah. Itu loh. Kita tidak perlu mengatakan sok baik kita depan orang. Kami ini lemah lembut. Nggak usah tunjukkan betapa kerasnya kita kepada orang yang zolim. Harus begitu. Islam itu wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh menyamakan yang hak dengan yang batil. Enak saja kepada penginista agama kita harus lemah lembut. Tahu aja sana. Aku kalau punya kekuatan mencabut kepala mereka dari jauh, ku cabut kepala mereka satu-satu. Untung Allah tidak memberikanku. Makanya Allah tidak memberikan aku ilmu yang bisa mencabut kepala Oten dari jauh. Kenapa? Kalau aku bisa mencabut nyawa mereka dari jauh, sudah kucabut nyawa mereka dari jauh karena penghujatannya kepada agama kita. Ya, jangan kalian ajarkan aku cara menjadi orang Islam. Jangan. Kenapa? Mungkin kita berbeda caranya. Bagi kalian itu, sabar itu diam. Biarkan aja lah. Dia kan tetap Kristen. Oh, bagi kalian. Itu kalian. Ya. Begitu.
Ini kalian penghujat agama kita, kalian suruh saya bertenang-tenang sama mereka. Kalian pikir kami ustadz yang lagi ngajar jamaah tabligh? Jamaah, marilah kita semuanya bersedekah ya. Kami ini bukan ustazah yang lagi buka majelis taklim untuk mengingatkan kalian beribadah yang baik. Kami ini adalah pendebat, pencabut lidah serigala berbulu domba. Ibarat kata, tolong kalian bedakan tentara dengan orang yang kerja di kantor. Masa gitu aja kalian nggak ngerti? Masa harus diajarkan begitu? Ya. Dan kami astagfirullahaladzim, kelihatan dadaku guys. Saya dari dulu sudah bilang, kalian umat Islam hati-hati berbicara di komal-komal debat lintas agama. Karena debat lintas agama itu kondisinya kalian akan mendengarkan para apologet itu mendengar Tuhannya dinista. Sudah cukup mampu dia menahan dirinya dengan bicara terstruktur dan sistematik. Jangan lagi diajarkan, tenang aja menghadapi ini, jangan. Kenapa? Tidak ada yang bisa tenang menghadapi Tuhannya dihina, nabinya dihujat. Kalau kalian tenang ya silahkan, kalian aja, kami tidak mungkin tenang ya. Apalagi nih, konten goblok nih. Apalagi penyembah Tuhan berdubur, apalagi. Gini Bu, saya mau tanggapi Bu. Bu bilang Tanggapi apa? Kita Kamu mau umat, nanggapi apa? Bu bilang kita umat yang menista agama. Bukannya sebaliknya Bu. Oke, saya tanya sama kamu. Bukannya sebaliknya di Mengatakan sini, Bu. Tuhan terkutuk itu penistaan atau pujian? Bukannya sebaliknya dari dulu. Ini Aduh, ini orang telinganya makanya itu budet adanya deh. apologet. Saya bertanya sekali lagi sama kamu. Apologet Mengatakan ini Tuhan dijawab. terkutuk. Kalian Saya bertanya kepada kamu. giliran untuk dijawab menun- malah ngeyel. Inilah anjing nih. Kalau anjing nih menggonggong aja tapi nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Kenapa sih kamu jadi anjing? Bukannya Siapa dari jadi dulu orang? kalian yang menghujat. Yaudah, Bukan tunjukkan membahas penghujatan kitab saya. Quran. Apa kata saya? Nanti Hujatan dijawab saya. baru bilang penistaan. Apa Gimana hujatan sih, Bu? saya? Waduh, anjing banget ini. Kok keanjing-anjingan gini Kristen di sini ya? Saya tanya sekali lagi, diksi penghujatan saya apa? Terus kenapa tadi kamu bilang Kristen? Kau ngerti Kristen nggak aja. sama omonganmu? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa bahasa Indonesia? Kalian ini kalau dijawab malah ngeyel. Kau bisa bahasa Indonesia? Kalau sudah tua tuh Waduh, memang anjing Rusak ini dikit ternyata. Anjing tuh memang menggonggong tapi nggak Nah, ngerti. itu sudah. Anjing sana karena dong, dia udah nggak ngerti mati, guys. semua darah tinggi. Kamu karena semua darah tinggi, kamu mati aja. Emang anjing ini. Udah lama Darah jadi tinggi sih anjing. Bu. Nggak jadi anjing tuh udah lama. Bu kenapa Turunnya darah anjing tinggi? ya. Udah, guk. Guk, coba guk. Darting. Ngerti nggak kamu? Guk, guk. Mana tau ngerti kan? Nggak, saya pakai bahasa anjing mana tau ngerti gitu. Guk. Oh nggak ngerti. Oh pantesan. Ini anjing Paulus ini emang ngeri teman-teman. Memang Yesus yang mengatakan mereka anjing kok. Kata Yesus di luar Bani Yahudi itu adalah anjing. Bani Kunarion. Selalu mereka ke anjing. Kenapa mereka ke anjing-anjingan ya? Kalau nggak ke anjing-anjingan, kalau nggak ke babi-babian ya? Heran saya. Aduh. Halo ahli bola, agamanya apa dan naik ke sini mau ngapain? Silakan dijelaskan. Boleh minta foto kah? Minta apa? Minta foto. Minta foto. Kan fans. Oh, yaudah foto Gi. Itu betul, bentar. Bukalah kameranya biar kamu bisa nampak di sini. Nandar, ada yang mau foto nih Nandar? Nandar lu buka kamera dulu. Ini ada saudara kita Iya, yang mau betul. foto sama kita. Ayo buruan. Rapikan rambut dulu. Ais, cepatlah. Jangan ke salon dulu, lama. Bang Nandarnya ndak ada kah? Oh, kau lagi, Iki.
Kau ini ya Allah, tahap hafal kau naik ke sini ngapa? Udah cepat aja foto lah. Aku pikir siapa lah. Nah, ngapain kau gini? Tuhanmu satu kan? Ya udah kayak gini ha. Oke, makasih. Udah turun. Udah jadian kau sama si Rasmi? Udah jadian kau sama si Rasmi? Rasmi Siapa tua Rasmi? kayaknya hanyut kena gelondongan. Si Ras tua sama tua-tuanya hanyut waktu kena bencana kemarin kayaknya. Siapa itu resmi? Oh nggak jadi ya? Oh nggak, yaudahlah kalau gitu. Yaudahlah ya, thank you, dadah, bye bye. Ini si Iki guys, si Iki ini lucu guys dia. Naik tapi nggak jelas. Si Iki dulu namanya akunnya Iki guys. Iya, orang-orang yang pengen ini aja itu. Ya si Rasmi kabarnya mati guys, mudah-mudahan ya, karena si Rasmi ini memang layak mati dalam keadaan hina lisan. Apa? Binatang lu. Anjing? Kau anjing? Binatang lu. Oh ini anjing, betul kata Yesus. Yesus mengatakan di luar Bani Israel adalah anjing nih. Yesus mengatakan begini nih. Berkat kepada anjing, ya ini anjing-anjing yang ngaku-ngaku. Ini anjing-anjing ngaku anak Tuhan teman-teman ya. Ini anjing-anjing ngaku anak Tuhan nih teman-teman nih. Nih Ibu Rita Wahyu mengatakan begini ya. Berkat kepada anjing atau kunarion. Jadi ini anjing-anjing yang ngaku-ngaku anak Tuhan, nggak tahu diri. Menurut para misionaris Jerman, orang kulit hitam itu karena banyak dosa. Kau tahu nggak? Orang-orang Papua menurut para misionaris Kristen itu adalah orang yang banyak berdosa. Ya, menurut salah satu nih kutunjukkan sama kau nanti bukunya ya. Kau diam dulu ya. Kau kan hitam. Menurut orang Kristen, menurut misionaris dari Jerman, orang kulit hitam itu karena banyak dosa. Tahu nggak kau? Nah, nih kata Yesus nih. Yesus mengatakan kau tuh anjing nih. Maka Tuhanmu Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Jadi kau bukan Israel, karena kau nggak mungkin kau orang Israel. Orang Yahudi itu nggak kayak kau mukanya. Aku nggak rasis, yang rasis itu kitab kau, ya. Dan kau tahu tidak? Menurut Dr. Uli Kozok, salah satu ada 3, Rohden dan Fabri. Rohden Fabri adalah misionaris yang berada di RMG, Rheinische Mission Gesellschaft. Dia mengatakan orang kulit hitam kayak kau, seluruh orang Papua menurut Rohden dan Fabri itu adalah orang yang rusak karena dosa. Karena Tuhan kau putih kulitnya. Itu, jadi kau tuh ngapain? Kau membela-bela Tuhan kulit putih. Jadi kalian kalau yang kulit hitam ini membela Tuhan kulit putih, kalian tuh nggak tahu diri gitu loh. Justru dengan Tuhan kulit putih mengatakan kau nggak layak bagi Tuhan, ya. Bahkan penginjil kau bernama Rohden dan Fabri mengatakan orang kulit hitam itu karena banyak dosa. Itu bukan kata saya loh. Itu ajaran rasis dari misionaris kalian dari Jerman yang datang ke tanah Silindung dan Toba. Itu fakta. Aku bertemu di pengadilan dengan kalian pun kubukakan datanya itu. Memang fakta ini menyakitkan bagi kalian yang kulit hitam. Aku juga kulit hitam kok. Kulitku kan nggak putih. Makanya aku nggak mau jadi Kristen karena rasis. Misionarisnya rasis. Namanya adalah Rohden dan Fabri. Ya, Rohden itu misionaris dari RMG. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Nih. Si Rohden namanya. Rohden penginjil rasis. Iya. Nah, teologi RMG. Jadi si Rohden ini sama si si Fabri ini mengatakan bahwa orang kulit hitam itu adalah orang-orang yang rusak karena dosa. Memang Tuhan kau membuat orang kulit hitam itu buruk. Makanya Tuhan kau tuh tak kulit putih, dia nggak kulit hitam dia. Tuhan kau tuh berkulit putih digambarkan karena orang-orang dahulu Kristen dulu tuh rasis. Ada yang namanya supremasi kulit putih. Itu fakta. Bertempur sama aku dimanapun kalian aku hadapi. Pakai argumen data tapi ya data. Aku ada bukunya tuh, buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Itu ya Ten.
Kalian kalau menghadapi Bunda Gembala, minimal kalian baca dulu lah 1 atau 2 buku gitu loh. Aku nggak sombong, aku cuma jujur aja. Aku orangnya jujur. Kalau bisa katakan bisa, kalau nggak katakan tidak. Percaya dengan tulisan jurnalis wartawan. Ya betul. Saya nggak percaya kepada tulisan jurnalis Lukas. Lukas yang mengatakan hasil penyelidikan. Makanya saya nggak percaya Bible, karena Bible itu bimbingan Belanda. Bible itu adalah kitab yang ditulis oleh Lukas, hasil penyelidikan wartawan Lukas, dan saya tidak mungkin percaya itu. Seperti itu. Menang debat 1000 kali, pintarnya di luar otak semua. Nggak ngerti omongan kau entah apa-apa aja. Kau ngerti nggak dengan ucapanmu itu? Jangan-jangan kau nggak ngerti dengan ucapanmu. Jangan-jangan kau nggak ngerti dengan ucapanmu itu. Kalau ngomong minimal ngerti dengan yang diucapkan ya Pak, biar nggak jadi bulan-bulanan di Komal ini. Saya nggak mau zolim, dilarang saya menzolimi orang. Ini kalau nggak yang diomongkan aja nggak ngerti, tahap apa ya pula katanya. Duh, mana ini? Bentar dulu. Sebentar, saya mau 0221. Itu ya guys. Ya kita masih menunggu oten-oten kopla. Loh ini salah. Dua. Bentar Nandar ya. 0422. Oke. Jemaat iblis, iya betul. Sabar teman-teman ya. Saya mau ini dulu. Nandar handle bentar Nandar. Mana si Miku Culuk ya? Miku Culuk simak di mana dia? Bentar handle dulu. Gue lagi ada paket nih, gue balas dulu. Bentar Nandar. Penting ini Nandar. Bentar Nandar. Paket gue beli ini kemarin, beli magnesium. Lu nge-gym nggak? Kalau nge-gym lu beli magnesium Nandar buat malam Nandar. Gua nggak pakai apa-apa. Lu beli magnesium. Magnesium itu bagus untuk otot, untuk apa? Biar tidur juga nyenyak. Beli magnesium. Terus minum untuk malam hari sebelum tidur, minum. Itu Nandar. Oke. Mana naik? Coba ini dulu teman, bentar dulu. Ini gue lagi urusin ini nih. Tiba-tiba nih paket nih hari ini datang nih. Bentar Nandar. Ya lu handle aja deh pokoknya. Ada yang naik tuh, silakan. Mana? Gak ada yang naik. Bentar teman-teman nih. Irma kapan kita ketemu? Oke, gue kajian aja dulu. Oke, kita kajian teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memang tidak kita memang melihat banyak sekali oten-oten yang kesurupan roh anjing dan roh babi, karena mereka memang kebanyakan makan anjing dan babi. Jadi mereka di sini ke anjing-anjingan, kalau tidak ke babi-babian. Dan memang mereka ini adalah orang-orang yang mengklaim bahwa anjing dan babi dalam diri mereka itu adalah Tuhan, ya. Dan mereka mengaku sebagai anak Tuhan, pada kelakuannya kayak setan semuanya rata-rata. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mampu mengalahkan argumen kita yang akademis. Jadi untuk supaya mereka itu ya udahlah, kalau udah kepalang tanggung gitu kan, agamanya udah nggak bisa dijelasin, Tuhannya nggak bisa dibela. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Menghina dan menghujat Tuhan kita. Dan tujuan mereka itu apa? Membuat kita sakit hati, lalu kita bereaksi, dan akhirnya apa? Ketika kita lakukan aksi dan mereka ketampol, mereka akan merasa playing victim, begitu. Itulah kelakuan si oten-oten yang penuh roh anjing dan roh babi ini, teman-teman ya. Begitulah mereka ini, teman-teman. Buktinya mereka saling cakar-cakaran karena mereka membutuhkan uang sebenarnya ya. Mereka tuh cuma butuh duniawi aja. Mereka bilangnya kami tidak mau dipoligami, tapi mereka kumpul kebo. Itulah kelakuan mereka rata-rata, teman-teman ya. Kemasukan roh anjing dan roh babi. Dan di sini ke anjing-anjingan, kalau nggak ke babi-babian.
Tapi tidak semua, kita juga harus akui tidak semua yang seperti itu. Ada juga kok yang baik-baik kok. Unilifa kok keras banget sama mereka. Al-Quran yang perintahkan, Rasulullah yang perintahkan untuk keras terhadap kaum kafir penghujat ini. Saya kan sangat santun kepada orang kafir yang zimmi ya, yang mereka itu memang tidak ada permusuhan di antara kita. Kalau yang sudah bermusuh di antara kita itu, saya kalau punya kekuatan untuk mencabut lubang hidungnya, udah saya cabut lubang hidungnya begitu ya. Jadi tidak ada teman-teman Otwen ya, Otwen yang penyembah Tuhan berkelamin yang naik ke atas ya, karena itu tadi sulit untuk membantah. Si dubur berdarah tadi kan dia bilang yang mati itu kan kemanusiaannya. Kalau memang kemanusiaannya mati berarti kau ditebus sama manusia hantu. Nah, jadi begini, gitu biasanya begitu aja tuh. Jadi begini, biasanya begitu teman-teman. Itu kelakuannya anak-anak Theos. Ya, anak-anak Theos. Mereka tidak mensyukuri nikmat dari Allah, nikmat otak dan nikmat hati nurani. Menurut mereka, ajaran kasih itu adalah ketika Tuhan membunuh anak orang lain yang tidak bersalah. Itu menurut mereka itu ajaran kasih. Nah, ini perbedaan dengan kita. Ajaran kasih itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dari keroyokan orang lain. Kalau Hello mereka enggak. Mukalayu, hello. Ini kan punya salah satu anjingnya Paulus lagi nih. Emosi dia. Enggak lah, kalau itu enggak mau sih. Ya silakan. Apakah Tuhanmu beranus? Rifa, kau kan katanya pintar. Saya mau nanya kau. Enggak mampu menjawab teman-teman. Jadi di dalam kitabmu Tuhanmu itu lansia, Dek. Kalau aku mukaku layu enggak masalah, daripada Tuhan kau mati layu. Mana kau pilih? Manusia bermuka layu atau Tuhan mati layu? Mana pilih? Coba jawab. Mana kau pilih? Manusia bermuka layu atau Tuhan mati Bang, layu? nggak ditanya. Katanya kau Ya, kan saya pintar. tanya. Mana kamu pilih? Manusia bermuka layu atau Tuhan mati layu? Jadi sakit hati kalau gue bilang muka layu. Enggak lah, karena saya enggak merasa muka layu. Maka saya tanya, menurut kamu mana lebih hina? Manusia bermuka layu atau Tuhan mati dalam keadaan layu? Mana lebih hina, janda? Ya saya tanya Janda. sama kamu, mana lebih hina? Janda atau Tuhan yang dicium sama pelacur? Janda muka layu. Iya, sejak kapan? Oh berarti di agamamu janda itu hina? Iya, janda muka layu seperti kau. Oh jadi Tuhannya menghinakan janda teman-teman. Oh gitu. Seperti kau. Oh jadi di Kristen Mau nggak ditanya? ini teman-teman. Muka layu. Sebentar, saya baru tahu. Bentar deh. Berarti menurut saudara kita, bukan saudara kita ya. Berarti menurut anjing Paulus ini, janda itu hina di agamanya, teman-teman. Itu terserah kau. Itu kan Loh, pendapatmu. kau kan yang bilang tadi Nggak kan, salah. janda itu hina nggak? Ya udah saya tanya balik, janda itu hina nggak di agama kau? Enggak, saya bilang kau janda. Saya Ya nggak memangnya bilang kenapa hina. kalau janda? Emang kalau janda kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya, terus? Biar tahu Kenapa orang-orang ketawa? kan biar nanti dikira kau kan masih muda, masih belum punya suami gitu kan. Iya, terus masalahnya sama kau apa? Kau cemburu dengan Ya, diriku? nggak apa-apa. Kau pengen jadi perempuan Ngapain juga? emang? Oh, Sakit hati jadi kau. dia ini laki-laki yang iri dengan saya, guys. Oh gitu. Jadi kau pecinta sesama jenis, kau pecinta lubang tai. Sakit hati kau. Oh, jadi ini laki-laki yang pengen ditusbol barang duburnya teman-teman. Jadi dia marah kepada saya karena saya terlihat cantik. Dia nggak mau saya terlihat cantik. Dia pengen saya dikatakan muka layu. Sakit Oh, hati gitu. gue bilang janda aja. Enggak, saya nggak sakit hati. Jadi Udahlah. si Ya, Gret ini udah, saya minta laki-laki maaf lah kalau pecinta gitu. lubang tai. Ya ini saya sampaikan dulu. Ya mungkin banyak Uni, yang suka saya sama minta kau. maaf lah kalau gitu. Nggak perlu kau minta maaf. Anjing Kalau dibilang Uni senang anjing dia. Paulus itu enggak. Anjing Paulus itu tidak perlu diberi maaf karena anjing Paulus pasti kayak gini kelakuannya semua. Itu terserah Jangan kau teman-teman ya. menghujat. Iya, loh kok menghujat? Kata Yesus kalian anjing kok. Nih, kata Yesus kalian anjing, Sakit bukan hati saya kau, yang bilang kan? kalian anjing. Enggak sakit hati, kok sakit apa sih ini Makanya sakit hati ngerti mulu dulu sih? konteksnya. Ini loh. Kau baca Maka Tuhan dari- Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk ini lagi baca, jangan diganggu. Ini saya lagi potong-potong baca. ayat, botol. Ini lagi saya baca, diam dulu. Semua kau Menurut baca. Ibu Ditawa, jangan loh kok kau suruh aku baca-baca, emang aku budakmu. Nah, maka Tuhan Yesus Iya, pun biar nggak salah menggunakan paham tuh, terminologi botol. anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Berarti kau anjing atau bukan? Kau yang anjing. Loh, ini Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Kau Yahudi bukan? Nabi siapa emang kau bocil?
Tuh, nenek moyang Tuhan kau menggauli anak usia 3 tahun. Yang kutanya itu ini, jangan kemana-mana dulu, jangan lompat, malu menjawab ini. Jijik menjawab ini, ketahuan kalau Tuhanmu nggak ada moral. Mau nggak ku tanya? Oh. Kalau kau berilmu jawab Berarti memang pertanyaan. ketahuan. Dia sebenarnya tahu Tuhannya nggak bermoral, mengatakan orang di luar Yahudi itu anjing. Arifah, Udah, anjing Paulus di bawah. Arifah, kalau Anjing Paulus di bawah aja, tep-tep layar ya. Menggonggong di bawah aja ya, Dek. Jadi itulah kelakuan anjing-anjing Kristen, teman-teman ya. Karena mereka itu memang anjing. Memang benar-benar anjing mereka itu. Tapi bukan saya yang bilang. Yang mengatakan mereka anjing itu Tuhannya sendiri ya. Jangan salahkan saya. Saya kan hanya menyampaikan pernyataan Tuhannya. Ya bang. Wah, nama abang ini Love You RC. Nama istrinya kayak ini RC ini. Bang ini. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Dan tadi sih, ini kan hari Minggu. Kecil bang suaranya bang, karena nggak kedengeran bang. Oh ya, sorry. Ini kan hari Minggu. Kalau oten-oten itu naik di Komal itu kebiasaan mereka itu sarapan sampah basah dulu. Kalau nggak makan Iya. bangkai dulu, itu baru naik. Ya, memang begitu. Mbak Uni masih di Ternate ya? Saya masih ada di suatu tempat yang hanya saya dan beberapa orang Oh yang iya, tahu. siap. Ya. Ya makasih banyak ini. Ya, ini masih di bawah dia. Sigaret ini gitu. Dia Nggak ini apa-apa. Emang sekeluarga. saya takut sama anjing. Nggak, saya jujur bang, saya takut sama anjing. Iya. Kalau digigit bang. Keluarga itu gitu makan sampah basah dulu. Kalau hari-hari Minggu gini, kalau nggak bangkai, makanya. Kalau bukan bangkai, sampah basah. Kalau nggak biasanya tai Iya. biasanya bang. benar. Dan mereka pun nggak milih-milih loh bang. Tai apapun ada mereka makan. Nggak milih-milih mereka. Benar. Yang penting tai. Iya. Siap. Assalamualaikum Bang Nandar. Nggak ada dia menjauh dari perang. Oh siap. Ya Mbak Uni, saya di bawah aja. Saya mantau sigaret ini aja dulu. Bang. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juniati. Halo Kak Juniati. Halo, oke turun dulu ya Kak Juniati. Dari mana? Mereka kan saya bilang, mereka itu orang-orang yang kesurupan roh anjing dan roh babi. Makanya mereka ke anjing-anjingan dan ke babi-babian, guys. Itu faktanya begitu. Halo tim senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, ada yang Cuma sampaikan? kepencet. Oh, Ya, sehat-sehat selalu buat Uni sama Baik, Bang. Dion. Oke teman-teman ya. Jadi kenapa rata-rata oten-oten yang ada di Indonesia yang naik ke Komal Islam itu kelakuannya seperti binatang? Karena mereka menunjukkan wujud aslinya, teman-teman. Itulah wujud aslinya mereka sebenarnya. Ya jadi kalau secara inilah kalian bilang ya, kalau ada orang pakai akun asli, ya dia tidak mungkin menunjukkan aslinya yang buruk. Pasti dia mencoba menampilkan sisi terbaik karena dia tahu kalau itu citra dirinya gitu. Dalam ranah psikologi ada namanya adalah pencitraan diri. Nggak ada orang yang sengaja mencitrakan dirinya buruk. Orang kan mencitrakan dirinya seperti yang seharusnya, ya tegas, memang tidak suka dengan hal yang mencela-mencela misalkan. Itu masih pencitraan terhadap diri. Tapi oten, mereka bikin akun palsu, mereka menghujat. Itulah aslinya mereka. Itu asli mereka begitu. Aslinya mereka begitu. Nah, kenapa mereka harus seperti itu? Karena mereka tidak mampu lagi melawan kita dengan argumen. Jadi untuk menunjukkan memuaskan birahi penghujatan mereka, ya mereka menghujat kita. Seperti itu. Dan bagi saya itu hal yang sudah terbiasa saya hadapi. Saya sudah terbiasa menghadapi anjing-anjing Kristen ini yang menghujat itu saya sudah terbiasa menghadapi. Bagi saya itu hal yang sudah sudah biasa lah gitu. Bukan hal yang aneh lagi gitu. Ya.
Seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai umat Islam sudah tahu kalau mereka itu adalah orang-orang yang keanjing-anjingan dan it's okay. Nah, dan kita jangan ikuti cara mereka. Kalau saya ya tegas, omongan saya ya jelas. Kalaupun penekanan saya keras, ya karena saya pengen kalian itu mendengarkan. Karena banyak diantara onten-onten yang goblok minta ampun ini telinganya budek. Makanya saya ngomongnya keras berkali-kali gitu. Lucu laki-laki menguja perempuan. Loh, Kristen yang naik ke tempat kita ini rata-rata kalau laki-laki jadi waria kemudian. Jadi werewolf kemudian. Seperti itu. Rata-rata begitu, Bang. Rata-rata seperti itu. Rata-rata anjing-anjing gereja yang naik ke komal kita ketika berhadapan dengan saya sebagai perempuan, mereka akan berubah menjadi lebih buruk daripada perempuan sundal. Seperti itu. Ardi, tutorial selingkuh Umi. Oke, saya tunjukkan tutorial selingkuh dalam kitabmu ya. Baca Amsal dong. Amsal pasal 7 ayat 8 itu ada caranya loh di dalam kitabmu loh. Cara selingkuh yang indah dan nikmat, yang enak dan mantap. Nih, saya tunjukin ya. Ini ada pertanyaan dari saudara kita Kristen teman-teman ya, mungkin dia nggak rajin baca Bible. Karena saya rajin baca Bible, saya tahu tutorial selingkuh dalam kitabnya Amsal pasal 7 nomor 18. Baik, saya akan jelaskan menurut Bible tutorial selingkuh yang baik itu adalah seperti ini. Nih, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Nah, itu tutorial selingkuh ya. Teman-teman kalau mau selingkuh, ini caranya nih. Sudah ada di dalam kitab Amsal pasal 7 nomor 18. Ya, dimulai dari ayat 18-nya boleh. Ya, kalian mau praktekkan yang 18-nya juga boleh, nggak apa-apa nih. Terserah kalau kalian mau selingkuh nih. Nih. Ya, dari ayat 15 juga boleh nih. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Cerot. Pembaringanku telah ku taburi dengan mur, garu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi cerot hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Selebeu, gak kuat adek bang, gak kuat. Itu ya dek, tutorial untuk berzina. Ngapain kamu repot-repot, tinggal baca Amsal kamu tahu tutorial berzina kok. Gampang kok caranya, mudah sekali ya, mudah sekali. Tutorial berzina ada dalam Bible, apalagi coba ya, tinggal ngecerot aja kok, tinggal cerot ya. Apalagi kamu sudah diberitahukan, oh kalau pengen punya pria yang kelaminnya sebesar punya keledai ya, itu udah dikasih tahu sama Tuhanmu. Orang Mesir tuh cari tuh burungnya, kata Tuhanmu orang Mesir tuh burungnya kayak punya keledai. Aduh, gimana lah itu bentuk punya keledai ya. Jadi ilmu pengetahuan dalam Bible itu salah satunya adalah menunjukkan secara anatomi bentuk kelamin orang Mesir seperti punya keledai. Pancaran maninya tuh kayak punya kuda. Mungkin tembus itu tembok ya. Jadi kalau kalian berada di mana gitu kena tembak sama maninya orang Mesir menurut kitab Bible ya, itu tembakannya tuh sepersekian jam per kilo gitu. Cerot gitu ya. Itu kata ini saya nggak nadi-nadi. Yeskiel pasal 23 nomor 20 itu ada. Saya juga tadinya saya kan nggak tahu kelaminnya orang Mesir segede apa kan. Nah dari Bible saya tahu kalau kelamin orang Mesir itu segede punya keledai. Nih terima kasih kepada Bible. Jadi saya nggak perlu ngintip lagi, nggak perlu lagi lihat dong kelaminmu, nggak perlu lagi karena Bible udah memberikan deskripsi bahwa burungnya orang Mesir itu sebesar punya keledai, pancaran maninya kenceng woi. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Cerot. Ya, jadi buat cewek-cewek Kristen kalau pengen yang punyanya seperti punya keledai pancaran maninya kuda, cari orang Mesir tuh. Tuhan kalian udah kasih kisi-kisi itu ya. Sudah dikasih kisi-kisi sama Tuhan kalian, ada kelamin yang gede kayak punya keledai yang pancaran maninya kayak punya kuda tuh. Ya.
Silakan kalian cari orang Mesir atau orang Asyur ya, orang Arab katanya tuh. Ya yang jelas bukan orang Indonesia. Orang Indonesia apa yang punya orang Indonesia, sorry ya, bukan mau mengejek nih, ini kata Bible nih. Ini kan nggak ada orang Indonesia di sini yang jakarnya kayak punya keledai itu. Jadi buat kalian Kristen-Kristen yang ingin menikmati kelamin sebesar punya keledai, saran saya cari punya orang Mesir dan orang Asyur. Karena dalam Bible dikatakan deskripsi kelamin yang gede itu adanya punya orang Mesir dan Asyur. Ya, saya cuma ngasih tahu aja. Kan kalian oten-oten ini kan udah bolong-bolong semua kan misfinya. Jadi kan carinya yang gede kan. Carilah orang Asyur dan orang Mesir. Ya, begitu. Gitu ya dek, adik-adik oten ya. Orang Islam gak usah ikut-ikut, kita nggak percaya kalau itu kitab suci. Jangan kalian yang Islam pula yang nyari orang Mesir nanti. Oh iya, kata Irma, kata Uni di Bible ada kelamin yang sebesar punya keledai. Irma kasih tahulah sama teman-teman Irma. Nah, dikasih tahu sama si Irma teman-teman ceweknya. Hah, apakah benar saudaraku? Kata kawan Irma. Iya. Kata Uni dalam Bible di Yeskiel pasal 23 nomor 20. Si Irma nggak tahu kalau Bible itu kan karangan manusia. Kita kan nggak tahu benar atau tidaknya. Nah, gara-gara itu dicari lah orang Mesir sama kawan-kawan si Irma. Ya kan? Dicari lah orang Mesir ya kan? Supaya ketemu yang punyanya kayak punya keledai. Diintip lah kan. Kok nggak sama kayak punya keledai? Gitu. Kalian udah pernah lihat punya keledai belum? Kayak gitu punya orang Mesir kata Bible. Orang Mesir sama orang Asyur sih. Gitu ya. Jadi makanya oten itu kalau seandainya diskusi tentang ketuhanan, tentang kitab suci, pasti selangkangan mulu yang mereka bahas. Kenapa? Yang mereka lagi penasaran bentuk kelamin laki-laki yang sebesar punya keledai. Baik yang laki-laki maupun yang perempuannya. Semuanya pada penasaran. Karena Bible-nya mengandung deskripsi yang cukup sangat frontal terkait ukuran kelamin. Itu. Aduh. Berani lu naikin gua. Ya minta naik lah kau. Kau aja nggak minta naik, ngapain gua naikkan kau? Lucu kau gerating. Kau kalau mau naik, minta naik lah. Kau aja nggak minta naik. Terus kau tanya pula sama aku, berani kau naikkan aku? Apa hebatnya itu kayak gitu? Udahlah nggak minta naik, bilang pula berani kau naikkan aku. Minta naik lah kau hantu. Mana ada kau minta naik? Ini kutunjukkan sama kau penipuan kau ya. Nih, kutunjukkan kau sama kau. Nih, nggak ada yang minta naik nih. Nih, ku foto dulu ya. Ini oten-oten nih gobloknya udahlah nipu, goblok lagi. Nih kau tengok nih, ini ku foto nih. Nih, ini tampilanku, nggak ada orang naik di sini ya. Nih kau tengok nih, ya. Ini foto terakhir nih. Nih, kau penipu kau oten. Udahlah penipu. Nih, kau tengok nih. Mana ada tuh? Mana ada nama kau? Si Irma tuh, itu pun nggak naik dia, nggak ada tamu, nggak ada nama kau. Kau jangan nipu-nipu. Kau jangan nipu-nipu kau, oten. Mentang-mentang kau boleh menipu dalam segala hal, kau pula menipu kami. Orang Islam nih bos, orang Islam nggak gampang kau tipu, apalagi apologet. Nggak bisa kau nipu-nipu apologet. Apologet kayak aku pantang kau bisa kau tipu-tipu. Tampar-tampari kau nipu-nipu kami di sini. Nggak aku izinkan saudara-saudaraku Muslim kau tipu-tipu oten. Kalau kamu nipu-nipu di gereja sana, jangan di sini. Naik kau gerating. Nah, aku jambak kau. Nah, kalau aku lagi baik di sini, aku jambak kau. Bilang aja kau minta dijambak. Nggak bisa kau dijambak. Akun kau aja privat. Kau oten. Apa? Nipu. Tukang tipu. Kristen-Kristen yang ada di komal kita. Kalau nggak nipu. Kalau nggak mencret. Kalau nggak kesurupan roh babi sama roh anjing. Itu aja. Jadi teman-teman, menghadapi para penghujat itu tidak bisa lemah lembut. Kenapa? Tidak layak dilemah lembutkan. Tidak layak mereka dilemah lembutkan. Karena mereka adalah orang-orang yang kesurupan roh anjing dan roh babi. Gitu. Gak ada lagi nih oten nih. Oke. Kita bahas apa ya? Oh ya, kita bahas ini nih. Kayak dari tadi tuh mau kasih ini.
dalam ranah memahami teman-teman ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang Kristen Protestan itu berbeda-beda pendapat dan pemahaman, sebenarnya setiap pemahaman itu tuh hadiah, pemahaman itu hadiah teman-teman. Kenapa kita coba deh kita tes gini deh, kita uji kalau setiap gambar itu akan dilihat berbeda-beda cara pemahaman, atau sebuah peristiwa itu akan dipahami berbeda oleh orang-orang, tergantung orangnya baik buruk isi hatinya. Misalnya saya kasih ilustrasi begini, ada seorang pria dengan anak, ya, dengan anak kecil misalkannya, dengan anak gadis misalkannya, keluar dari hotel. Orang yang otaknya kotor pasti langsung nembak, ini nih pelacur, ini pasti laki-laki ini lagi nginep di hotel ini karena otaknya kotor. Nah, orang yang otaknya bersih dia kan berpikir dulu, oh bisa jadi ini ayahnya, mungkin anaknya lagi kerja dijemput. Nah, tapi kalau orang yang cuek, orang yang bukan orang yang kepo dan apa, dia tidak akan pernah memikirkan orang itu, terserah mau orang itu apa, kayak nggak ada urusannya juga sama gua. Nah, itu tipikal saya yang ketiga biasanya tuh ya. Nah, jadi kenapa satu gambaran itu dipahami berbeda, tergantung isi hati orang itu. Nah, begitu juga di Oten. Ada salah satu pendeta gereja baptis dan satu gereja baptis kalau tidak salah, satu lagi gereja mana ya lupa, yang ketika lagi heboh tentang perempuan yang minta susu bayi itu teman-teman. Apa kata pendeta ini? Perempuan itu adalah penyihir, tidak baik kita membantu pesundal yang mengingkari Tuhan kita. Dan bahkan dia bilang kita malah justru bisa membunuh iblis itu katanya. Malah dia pengen membunuh perempuan itu. Kemudian begitu juga dengan yang pendeta dari anak baptis, gereja anak baptis mengatakan bahwa perempuan itu tidak layak dibantu karena dia adalah janda yang tidak taat kepada Tuhan. Dan dia bawakan ayat kitab sucinya. Jadi kalau hatinya emang udah busuk dan kotor, dia akan mencarikan dalil untuk menunjukkan bahwa apa kejahatan yang dilakukan itu dibenarkan. Itu yang terjadi dulu doktrin inter caetera, doktrin dum diversas. Memang hatinya udah busuk. Tapi kalau ada orang yang memang hatinya bersih, dia membaca sebuah teks buruk pun, dia akan baik teman-teman. Karena hatinya itu baik. Nah begitu. Jadi makanya di dalam Islam itu yang memahami Al-Quran itu orang-orang berilmu. Bukan orang sembarangan gitu loh. Oh ya Nandar, di sini udah azan zuhur nih Nandar. Gue juga harus istirahat nih. Oten juga nggak ada yang naik karena Oten kencing di celana berhadapan dengan gue. Ya, itu viral sejagat raya kasus susu bayi. Ya betul sekali, itu viral banget dan terbukti bahwa mereka itu memang ajaran kasih itu cuma mitos, cuma asumsi aja. Ya, itu terbukti begitu. Ya, mereka tuh sok-sokan, sok suci, sok ngaku anak Tuhan, sok ngaku dipilih, sok ngaku ajaran kasih, padahal mereka biadab. Itu ya, seperti itu. Oke lah Nandar, teman-teman yang di YouTube sudah ya teman-teman ya. Nanti kita diskusi lintas agama lagi ya. Kalau menghadapi anjing gereja, maaf saya tidak bisa tunduk dan tidak bisa santai ya, tidak bisa itu model saya lagi mencabut leher anak-anak serigala. Tapi kalau oten-otennya bertanya, saya yang baik, mereka sopan, saya akan menghadapi mereka sebagaimana kita diperintahkan untuk sopan ya. Begitu. Seperti itu teman-teman ya. Nandar, gua close dulu. Nandar. Kan saya panggil tadi sebelum live untuk jadi narasumber untuk ngobrol santai nih dengan Bang Lex Yupar. Ya sebelumnya saya sapa dulu ini Guru Nda